Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di channel Suplai Kebenaran Firman. Dan kali ini dari lokasi Gunung Bromo, Jawa Timur, kita akan membahas tentang doa kuasa. Di dalam Alkitab dapat ditemukan sejenis doa yang paling tinggi dan rohani, tetapi hanya sedikit orang yang memperhatikan atau memilikinya. Doa apakah itu? Itu adalah doa kuasa. Kita sudah mengenal doa pujian, doa ucapan syukur, doa permohonan, doa untuk orang lain, dan doa syafaat. Namun tidak banyak di antara kita yang mengetahui tentang doa kuasa. Nah, apakah doa kuasa itu? Doa kuasa adalah doa yang memerintah. Doa yang paling penting dan paling rohani di dalam Alkitab. Doa ini adalah doa yang mewakili kekuasaan, adalah doa perintah kekuasaan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 18 dikatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Nah, di dalam ayat ini ada doa untuk mengikat dan melepaskan. Pergerakan di surga tergantung pada pergerakan di bumi. Apapun yang diikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Bumi bukan saja berdoa, tetapi mengikat dan melepaskan. Inilah doa kuasa. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat 11 ada ungkapan yang berbunyi, "Kamu boleh memberi perintah kepadaku." Nah, saudara-saudari, mana mungkin kita berani memberi perintah kepada Allah? Bukankah ini terlalu berlebihan atau terlalu lancang? Tetapi ini dikatakan oleh Allah sendiri. Tentunya di dalam hal ini kita sedikit pun tidak boleh mengizinkan kehadiran daging. Namun demikian, di sini kita melihat adanya sejenis doa yang disebut doa perintah. Menurut sudut pandang Allah, kita boleh memberi perintah kepadanya. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, di dalam Keluaran pasal 14, ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir dan tiba di tepi Laut Merah, timbullah satu masalah yang serius. Di hadapan mereka ada Laut Merah dan di belakang mereka ada bala tentara Mesir yang mengejar mereka. Nah, pada saat itu orang-orang Israel berada di dalam dua bahaya. Di satu pihak mereka berseru kepada Tuhan, dan di pihak lain mereka menggerutu kepada Musa. Nah, bagaimana reaksi Musa? Dari Alkitab kita dapat membaca bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Tongkat yang diberikan Allah kepada Musa mewakili kuasa. Maksud Allah ialah, kamu tidak perlu demikian berseru-seru kepadaku, kamu boleh menggunakan doa kuasa. Begitu ada doa perintah, aku akan bekerja. Jadi apa yang dipelajari dan dialami Musa di sini adalah doa kuasa atau doa yang memerintah. Dari mana sumber doa perintah seperti ini bagi orang Kristen? Doa perintah seperti ini bersumber pada kenaikan Tuhan. Kenaikan sangat erat kaitannya dengan kehidupan orang Kristen. Apa kaitannya? Kenaikan memberikan kemenangan kepada kita. Kematian Kristus menanggulangi ciptaan lama kita di dalam Adam. Kebangkitan membawa kita ke dalam ciptaan baru, dan kenaikan memberi kita satu kedudukan di hadapan iblis. Kedudukan yang baru di hadapan Allah kita peroleh melalui kebangkitan Tuhan, sedangkan kedudukan yang baru di hadapan iblis kita peroleh melalui kenaikan Kristus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22a mengatakan, "Dan mendudukan Dia Kristus di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
Bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kita tahu bahwa musuh rohani kita berhuni di udara atau di angkasa. Tetapi hari ini Kristus sudah naik ke surga. Dengan demikian, satu jalan baru dari bumi ke surga sudah terbuka. Sebelumnya jalan ini diblokir oleh iblis. Tetapi sekarang Kristus telah membukanya. Sekarang Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini adalah kedudukan Kristus sekarang. Dengan kata lain, Allah telah menaruh iblis dan para pengikutnya di bawah kaki Kristus. Kristus kini telah berada di surga, jauh lebih tinggi daripada segalanya. Demikian pula gereja hari ini jauh lebih tinggi daripada segalanya. Sama seperti musuh rohani dikalahkan oleh kenaikan Kristus, maka demikian pula musuh-musuh rohani juga dikalahkan oleh gereja yang bersatu dengan kenaikan Kristus. Dalam Markus pasal 11 ayat 23, Tuhan tidak menyuruh kita berdoa, Tuhan tolong angkatlah gunung ini dan terbuanglah ke dalam laut. Melainkan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun berkata kepada gunung ini terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Doa kuasa tidak meminta Tuhan melakukan sesuatu, melainkan menggunakan kuasa Allah untuk mengatasi masalah dan hal-hal yang perlu disingkirkan. Apa yang membuat gereja bisa mempunyai doa kuasa? Iman yang sempurna. Tanpa sedikit keraguan bahwa apa yang kita lakukan itu sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita tidak mengenal kehendak Allah, kita tidak bisa beriman. Agar tidak ragu-ragu tentang penggenapan suatu hal, pertama-tama kita harus yakin benar bahwa hal itu adalah kehendak Allah. Nah, sekarang bagaimana mempraktekkan doa kuasa? Kita akan mengambil contoh sederhana. Misalnya, ada seseorang saudara yang telah melakukan suatu kesalahan dan Anda merasa bahwa Anda harus memperingatkan dia. Tetapi ada satu kesulitan. Anda khawatir dia tidak mau mendengarkan teguran Anda. Anda tidak merasa yakin kalau dia mau menerima nasihat Anda. Anda takut perkara itu tidak mudah dibereskan. Akan tetapi, jika Anda berdoa dengan kuasa, Anda akan tahu bagaimana mengendalikan suasananya. Anda bisa berdoa demikian, Tuhan, aku tidak bisa pergi kepadanya, mohon Engkau menyuruhnya datang kepadaku dari kedudukan Anda di tahta. Anda dapat menggerakkan saudara itu. Tak lama kemudian saudara itu akan datang kepada Anda dan secara pribadi bersekutu dengan Anda. Gereja dapat mengendalikan alam maut dengan mempergunakan doa kuasa. Karena Kristus jauh melampaui segala hal dan Dia adalah kepala gereja, maka gereja pun dapat mengendalikan roh-roh jahat dan segala perkara milik iblis. Setiap orang yang rohani tahu bahwa kita bisa menggunakan doa kuasa untuk menanggulangi roh-roh jahat. Kita bisa mengusir setan dalam nama Tuhan. Kita juga bisa dengan doa mengontrol dan membendung aktivitas roh-roh jahat yang bersembunyi. Terakhir, di sini ada satu peringatan yang serius, yaitu kita harus tunduk di bawah kuasa Allah. Kalau kita tidak tunduk di bawah kuasa Allah, maka kita tidak bisa memiliki doa kuasa. Kita harus tunduk bukan hanya kepada kuasa Allah secara kedudukan, tetapi juga dalam kehidupan dan pelaksanaan sehari-hari kita. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa memiliki doa kuasa. Dalam Alkitab juga diwahyukan hubungan erat antara doa puasa dan kuasa. Berdoa menunjukkan bahwa kita mencari Allah, sedangkan puasa menunjukkan penyangkalan diri kita. Hak asasi pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah makan. Banyak orang Kristen berpuasa tanpa benar-benar menyangkal diri. Jika demikian, puasanya tidak benar-benar berarti. Orang-orang Farisi di satu pihak berpuasa, tetapi di pihak lain mereka memeras. Kalau mereka benar-benar berpuasa, mereka harus mengembalikan apa yang telah mereka peras. Berdoa adalah mencari Allah, sedangkan puasa adalah menyangkal diri. Kita harus mencari Allah dan menyangkal diri sekaligus.
Bila kedua hal ini digabungkan, maka akan timbul iman. Bila kita memiliki iman, kita memiliki kuasa untuk mengusir setan. Kalau kita mencari Allah tetapi menolak untuk menyangkal diri, maka kita tidak akan beriman, dan dengan demikian kita juga tidak mempunyai kuasa. Tetapi kalau kita mencari Allah dan menyangkal diri kita, kita akan segera mempunyai iman dan kuasa. Saudara-saudari, doa yang paling penting dan paling rohani adalah doa kuasa. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.